Performa tanamannya? Nah, performa tanamannya kokoh, lebih kokoh dari lain-lainnya. Oh, tinggi, besar. Petugasnya bisi ya. Dan sudah dibuktikan. Ini yang sekarang digunakan varietas apa Pak, Mas? Untuk proses. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, jagung manis sudah menjadi salah satu komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Ada yang dengan cara konsumsi direbus, ada juga yang dengan cara untuk dibakar atau bakar-bakaran, dan ada juga yang dijadikan untuk olahan masakan yang lain. Di pasaran pun juga sudah banyak jagung manis yang dikemas dalam bentuk pipilan yang siap dikonsumsi. Saat ini saya berkesempatan bisa berkunjung ke pusat usaha pipilan jagung manis di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bersama saya sudah hadir para narasumber. Yang pertama ada Bapak Dingga di sebelah kiri saya. Kabarnya pripun Pak Dingga? Saya Sehat? Alhamdulillah. Tetap gemuk ya Pak? Wah. Nah, beliau ini merupakan pengusaha pipilan jagung manis yang berasal dari Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya sekarang juga ditemani narasumber yang lain. Di sebelah kiri Pak Dingga ada Mas Arjunan Firdaus ya. Iya. Betul Mas ya namanya? Betul, Kabarnya Arjunan gimana, Mas Firdaus. Baik Pak, Baik Kumis. ya. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Beliau ini merupakan staf FPMD dari PT Bisi International Tbk yang biasa juga dipanggil Mas Arjun. Bagaimana keseruannya? Simak perbincangan saya bersama beliau berdua berikut ini. Oke? Nah, sudah ketemu ini Pak? Ya. Sudah ketemu. Ini saya panggil Mas apa Pak ini? Mas saya. Nah, nanti takutnya saya itu kualat ya Mas. Ini masih muda. Ini sebenarnya kan masih muda ya Mas? Masih. Masih muda banget Pak ini Pak. Umurnya 37. 37 tahun. Sudah jadi bos. Wah. Bos muda Pak. Bos muda. Iya. Oke, yang bos ya. Saya panggil Mas saja biar Ya. aja. Nah, kalau saya Pak Kumis. Pak Dingga atau Mas Dingga. Emang nama lengkapnya Dingga atau ada terusannya? Ada. Apa lengkapnya? Dengga Tusia Pitra Visanda. Dingga Tusia Pitra Visanda. Viranda. Orang luar negeri ya Mas? Wah. Iya. Luar negeri atau luar dari Kediri belum Mas? Luar RT. Luar RT. Kalau panggilannya sendiri, Mas? Panggilannya malah nyelen ya Pak. Pipit. Apa? Pipit. Heeh. Kayak burung ini gitu. Mas Pipit gitu ya, Pak. Sudah punya istri, Mas? Udah ya? Udah. Satu apa dua? Rencananya berapa? satu aja. Satu aja ya. Bisa. Karena takut ini ada CCTV ya, berarti kan nanti takut kalau bilang dua nanti terus mengkurup nanti ya. Oke. Turunnya murab. Nah, bar ya. Mas Pipit. Ya. Saya panggil. Oke, Mas Pipit biar udah. Terus kalau yang ini berarti panggilannya siapa? Arjunan Firdaus, kayak surga ya? Iya Pak. Nanti yang menempati saya duluan. Arjunan kan Arjun itu kan orang tampan, Firdaus kan surga. Jadi Begitu orang ya? tampan masuk surga. Pak. Pede sekali dia Iya. tampan tuh dilihat dari Ngawi atau dari mana? Dari Ponorogo Pak. Dari Solo. Tapi kata juga sih. Ya. Tapi masih gantengan jenengan karena duitnya banyak jenengan. Wah. Iya Pak. Alah duit kita Iya Pak. kan? Oke, dipanggil siapa? Mas Arjun Mas gitu ya? Arjun gitu Pak. Seperti judul lagu. Arjun kan ada itu lagu Ada Dangdut dangdut koplo. Mengapa? Apal pada? Enggak. Nah, apal loh. Enggak suka karaoke Pak kita Tadinya kira. duit dia. Mas. Ya. Oke, kita nanti
akan sharing. Yang jelas saya jauh-jauh datang ke sini itu memang pengen ketemu Mas Pipit, karena saya dengar-dengar itu juga informasi dari masyarakat setempat, juga dari Mas Arjun selaku petugas dari PT BC itu, bahwa Mas Pipit ini adalah salah seorang pengusaha pipilan jagung manis. Saya itu tidak percaya, karena setahu saya gini Mas Pipit, jagung manis itu biasa umumnya hanya untuk direbus sama atau dibakar. dibakar, gitu loh. Kok ini ada usaha pipilan jagung manis? Ini makanya saya ada gitu. Itu nanti ceritanya bagaimana. Namun sebelumnya gini, menggeluti usaha pipilan jagung manis ini sudah berapa lama? Kurang lebih sekitaran 3 tahunan. 3 tahunan, berarti sekitar 2021 ya? 21 ya. Oke. Sebelum corona dong? Sebelum corona. Berarti langsung terjun ke sini, atau memang dari bapaknya dulu sudah ada usaha, atau sebelumnya punya usaha yang lain, atau nggak bekerja sebagai pengusaha pipilan jagung? Enggak, dulunya sempat pernah tahu ada orang yang bikin kayak gini, akhirnya gitu. coba-coba. Alhamdulillah bisa berjalan sampai saat ini. Lah kerjanya di mana dulu, Mas Pipit? Dulu kerjanya ya serabutan. Serabutan. Berarti kerja seadanya gitu ya. Pernah kerja ke seorang pengusaha pipilan jagung manis atau Enggak belum pernah ya? Enggak pernah. Saya tahu dari mana Mas ini jagung pipilan? Tahunya juga di sosmed juga sekarang. Itu. Kalau tahu terus Akhirnya ingin coba-coba. Nah, awalnya Awalnya kok yakin sekali bahwa nanti Mas Pipit ini akan berhasil dalam berusaha pipilan jagung manis ini, keyakinan dari mana? Apa itu memang tadi kan udah bilang tidak ada dari keturunan orang tidak tua, ada, tidak ada. penerusan, bukan warisan lah Ya. bukan warisan, gitu kan Mas Arjun? Iya. Bukan warisan lah. Saya tanyanya kenapa Mas Pipit dulu. Kalau tanya gini pegawainya ini ya mesti yang ngomong api-api. Saya pengen membuktikan langsung. Karena masuk Pak Kumis ini tidak percaya. Percaya, saya itu ada informasi jagung manis pipilan. Masa lah, saya diinformasikan sama Mas Arjun sama orang-orang sekitar bahwa di sana ada juragan. Nah, saya kesini, ketemu bener. Nek jenengan jadi juragan itu pantas. Duitnya gede, pokoknya pantas. Nah kita kan nggak pantas. Iya, Pak. Badannya kurang gede, Pak. Iya, kita berdua jadi kulinya nggak apa-apa. Oke, kembali ke situ. Bagaimana ceritanin jenengan dari awal mula sebelum usaha pipilan jagung manis itu kok sehingga bisa kesini? Kenapa kok nggak ada usaha yang lain, atau pengen usaha yang lain? Ada misalkan bakso semangka, kayak cabai, kan banyak usaha yang lain. Kenapa kok pipilan jagung manis? Soalnya gini Pak, kedepannya prospeknya kok semakin menjanjikan gitu. Yakin sekali. Nah, yakin sekali. Soalnya kan orang taunya cuma direbus sama dibakar. Kalau yang pipilan kan jarang yang tahu. Makanya nyoba-nyoba, alhamdulillah. Insya Allah kedepannya semakin. Nah ini justru yang saya tanyakan itu, dari belum banyak orang yang tahu, kok Mas Pipit sudah yakin bahwa ini nanti usahanya berkembang, itu prediksinya bagaimana? Kalau boleh diceritakan. Atau permintaan semakin banyak, peminat semakin banyak, atau barangkali punya keyakinan apa? Keyakinannya kebutuhan pasar semakin meningkat terus Pak. Gitu ya? Benar-benar gitu ya Mas? Iya, iya Pak Kalau Kumis. selaku dari sisi pandangan seorang petugas nih, memang sekarang di pasaran itu memang sudah ada tren kenaikan peminat jagung pipilan atau jagung manis gimana? Itu saya dulu kenal sama Mas Pipit itu sekitar 1 tahun yang lalu, Pak. Nah itu Mas Pipit dulu itu sempat paling 2 pentas, 1 pentas sekali kiriman. Lama kelamaan terus bertambah. Oh 2 kental dari 5 kental jadi 1 ton loh. Mas, usahanya sampai ini bisa dikembangkan. Ini saya bantu, saya dorong dari perusahaan. Nah intinya jenengan harus pandai-pandai memilih jagung yang pas untuk pipilan ini, karena ini pengaruhnya dengan rasa, dengan apa itu, dengan Bobot ya, bobot, iya, performanya performanya juga. ya itu Pak
yang ada pengarahan. ada ya, pengarahan. ya, ya. Saya arahkan Mas Bibit seperti itu ya. Oke. Dia iya dicoba-coba akhirnya temulah dengan pipilan pakai varietas apa gitu. iya. Sebelumnya kan pernah nyoba-nyoba pakai yang lain-lain tapi kurang cocok. Oke. Sebelum kita cerita ke situ ya, Mas Bibit, Mas Arjun. Nah, saya pengen tahu dulu. Nah, tadi kan sudah disinggung Mas Arjun juga menggunakan dari 1 penta, 2 penta. Nah, sampai saat ini selama 2021 hingga saat ini, anggaplah taruhlah 3 tahun ya, Mas. Ya. Itu potensi yang bisa disetorkan di untuk itu ada berapa kuotanya untuk sekali store itu per hari atau per minggu atau apa? Di rata-rata per hari. 2 hari sekali lah. 2 hari sekali kurang lebih antara 1 kuat sampai 2 ton. Sekali kirim ya? Sekali kirim. Dikirim kemana saja? Itu berbentuk pipilan loh Pak? Iya, makanya ini yang saya tanyakan. Ini kan bentuk pipilan, pipilan dulu. Watt berapa sekali store? Iya. Jadi antara 1 sampai 2 ton. 1,5. Nah, itu sekali setor ke satu lokasi atau ada lokasi yang lain, kemana saja itu untuk sebarannya? Kalau Luar kota? ini cuma di Surabaya sama ya? Jogja. Oh, Jogja, Cuma Surabaya. 2 tempat itu aja. Sudah punya tempatnya untuk langganan untuk di story itu ya gitu. Nah, saya nyambung yang ini tadi dari Mas Arjun tadi, dari kuota jenengan sekali setor 1 ton sampai 1,5 ini itu membutuhkan buah atau jagung manis itu berapa kuintal atau berapa ton? Kurang lebih sekitaran 3 sampai 4 ton lah. 3 sampai 4 ton berbentuk gelondongan masih utuh gelondongan ada, dengan bobotnya itu ya. Oke, jadi sejumlah 3 sampai 4 ton gelondongan jagung manis itu ketika diolah atau diproses pipil jadinya 1 sampai 1,5 tadi untuk minimal 50 sampai 55% lah. Oh, dari yang masih ada bobotnya itu dipipil jadi yang 50% dari kuotanya itu tadi ya. Oh, hitungannya begitu ya gampangnya apa ya? Iya, gampangnya. Berarti kalau butuh 5 ton, misalkan kita proses 5 ton, berarti dapatnya pipilan kurang lebih 2,5 ton. Ya. Oke, berarti tapi itu tergantung apa pasti kalau pipilannya hasil pipilan itu kurang lebih 50% dari jumlah gelondongan jagung manis itu berlaku di semua varietas, Mas? Enggak ya? Enggak. Berarti ada varietas tertentu ya? Ada. Oh, berarti beda varietas, hasil juga beda ya? Hasilnya mungkin sekitaran 40 sampai 45 udah maksimal bagus ya. Minus berarti Mas? Minus malah nggak ada 50%. Oke. Berarti kan ini sangat menarik. Apa yang disampaikan Mas Arjun tadi nyambung Mas ya. Iya, Pak. Berarti pemilihan varietas untuk pipilan ini harus diperhatikan kan Harus gitu. diperhatikan. Ya. Benar begitu ya? Iya, Pak. Soalnya kalau nggak diperhatikan, wah Bisa gulung tikar. Ayo jangan. Jangan. Kalau gulung gitu kan nanti ikut gulung-gulung Nah, juga. gulung- saya juga gulung-gulung juga nanti. Nggak laku jagungnya. Iya. Maksudnya kalau yang menyampaikan Mas Pipit sebagai pelakunya sendiri, saya percaya. Tapi kalau beliau yang ngomong setengah percaya setengah tidak, ya barangnya sendiri. Iya toh? Sama promosi lah. Tapi katanya bener. Ya, insya Allah benar. Oke. Nah, ini berarti kan terbukti gitu, nggak abal-abal. Berarti 1,5 sampai 1 ton sampai 1,5 itu kalau kita membutuhkan gelondongan itu sekitar 3 sampai 4 ton. Artinya bisa sih menghasilkan varietas tertentu itu 50%-nya asal memang varietasnya tepat. Ya, kalau nggak tepat ya itu tadi. Terus semua yang jenengan proses itu ada dijual ke pasar terdekat sini atau memang semua dikhususkan untuk store yang 2 tempat tadi atau bagaimana? Kebanyakan sih di 2 tempat tadi. Tempat ya? Karena itu sudah perjanjian atau gimana? Enggak, kalau perjanjian enggak. Cuma kan gimana ya? Yang lebih paham pasar sana lah. Ya sudah langganan istilahnya. Sana berarti di daerah Jogja, Surabaya yang Mas Bibit store itu di sekitar untuk peminat jagung pipilan ini sudah banyak sekali ya? Alhamdulillah udah mulai banyak peminatnya. Nah ini Mas, saya penasarannya gini. Lagi-lagi tadi saya masih kepikiran juga. Kalau saya nggak lihat secara langsung di prosesnya, iya. mungkin saya dibilangin 10 kali pun nggak percaya Mas. Karena belum ada bukti. Iya. Begitu sampai
tempatnya Mas Pipit, saya lihat ada proses juga dan ini ada contohnya juga. Saya baru ngeh, artinya baru oh ternyata begitu. Nah, ini yang maksud saya obrolan kita itu bisa sebagai inspirasi sahabat besi dimanapun berada yang melihat kita, yang menonton kita ini Mas ya, bisa tercari, bisa juga bisa dong di daerah yang lain, usaha seperti ini mungkin di luar Jawa atau di mana, di Jawa Barat atau di mana. Ini kan kebetulan kita kan di Jawa Timur nih, nah, sudah ada salah satunya. Oke, sekarang kembali nah ke varietas. Mas Pipit sendiri tadi sudah bilang ya, Mas Arjun kalau nggak salah, sekarang menggunakan varietas yang direkomendasikan oleh petugasnya BC dan sudah dibuktikan. Ini yang sekarang digunakan varietas apa Pak, Mas, untuk proses ini? Golden Boy. Golden Boy. Dari cap kapal terbang. Dari kapal terbang. Kalau sebelumnya selama 3 tahun ini sebelum kenal Golden Boy, dulu sih masih banyak. Iya cari-cari gitu Pak. Pakai ini, pakai itu, tapi nggak ketemu. Setelah pakai Golden Boy baru ketemu apanya tuh? Ketemu seandainya gimana ya? Minimal jadi 50% gitu lah. Berarti kuotanya tadi kalau pakai yang lain kemungkinan bisa 2,5 kilo sampai 3 kilo baru jadi 1 kilo. Tapi kalau yang golden ini 2 kilo kayaknya pasti jadi 1 kilo. Yakin berarti? Yakin. Pasti lebih. Lebih bisa. Dia. Tapi ya bener juga. Yang penting bukan omongannya terbukti, karena ya prinsipnya petugas ya. Kalau kita boleh kasih masukan, jangan asal barang laku, tapi juga menguntungkan kualitas. Ya kan gitu Mas Arjun ya? Iya Pak, harus menguntungkan dari manapun Pak. Jadi petaninya diuntungkan, penjualnya diuntungkan, sama masyarakatnya diuntungkan. Nah, petaninya diuntungkan dengan apa? Oh, Golden Boy ini sangat tahan bule. Jadi petaninya tidak gampang kena bule atau penyakit-penyakit virus yang lain. Nah, untuk pengusahanya rendemennya bagus. Jadi kan dia untung daripada itu. Nah, masyarakatnya rasanya manis. Jadi kan semua sektor diuntungkan Pak. Dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir diuntungkan dari itu Pak. Bener omongannya dia. Bener Pak. Cuma kan kalau di jangan lo ada saya lo ini. Ini omongannya bener pandang. Iya bener. Cuma tahan bule juga. Tahan bule. Terus keunggulannya Golden Boy kalau menurut Mas Pipit? Tahan bule ya. Terus sama gimana ya? Segi pohon ya. Ya, performa tanamannya. Performa tanamannya kokoh. Lebih kokoh dari lain-lainnya. Tinggi besar. Ya, tinggi besar juragan ya Pak. Kalau yang jagung manis yang merek lain kayak kita ini berdua. Udah rempeng ya. Muntal. Perawatannya juga lebih mudah. Nah, agak ke depan lagi Mas Pipit. Tadi ke Mas Pipit lagi ya Mas Arjun ya. Siap. Untuk memenuhi kuota itu yang katakan sekali setor mau ke Jogja maupun Surabaya itu antara 1 ton sampai 1,5 ton pipilan dengan bibil itu, Mas Pipit itu nanamnya itu punya lahan sendiri atau ada kerjasama dengan petani atau bagaimana sistemnya? Punya lahan sendiri juga punya. Tanam sendiri juga. Terus kerjasama sama petani juga. Juga ya. Soalnya kalau nanam sendiri, wah nggak ketemu Pak. Nggak bisa untuk memenuhi. Nggak mencukupi. Kadang dari petani aja kurang mencukupi. Malah kurang mencukupi. Kurang mencukupi. Makanya gimana yo? Mungkin ke depannya masyarakat lebih bisa tahu kalau Golden Boy itu bagus gitu ya. Kualitasnya istimewa lah, bagus yes. Berarti ada rencana nggak nih Mas Pipit semacam pengen ngajak tambahan kerjasama petani lagi untuk menanam Golden Boy ini sehingga nanti bisa memenuhi kuota yang Mas Pipit inginkan untuk mencukupi pasar yang sampai store di Jogja sama Surabaya ini? Punya pandangan ke situ enggak? Ya punya juga ya Pak. Punya ya. Nah, selama ini kerjasamanya dengan petani itu sistemnya gimana Mas? Dipinjamin benih sama biaya perawatan itu. Saprodi juga kayak pupuk, ada ya gitu ya? Ada. Berarti dengan modali dulu lah, modali dulu nanti berapa, terus hasilnya disetor. Hasilnya dikirim ke saya, terus baru itu proses. Dipotong. Baru dipotong. Ada bunganya enggak Pak? Wah,
terbang koyo anak. Kalau nggak ada, saya pengen ikut jadi petaninya Mas Pipit. Bener deh. Saya loh, bener. Saya mendengar langsung dari Mas Pipit itu yakin bahwa kedepannya itu usaha pipilan jagung manis ini bisa berkembang, ini membuat saya itu kepingin, Mas. Kepingin juga walaupun belum bisa jadi pengusaha. Minimal lah nanam-nanam bisa disetorkan. Toh katanya tadi nggak ada modal, Mas. Modal kita cuma tenaga pun dipinjami juga kan. Modalnya lahan, Pak. Modalnya Lahan saja kan. Lahan bisa sewa kan. Bisa. Kalau untung kan oke juga kan. Nah, masuk. Gitu. Saya daftarkan, cuma seterusnya saya dari Jawa Tengah bawa ke Kediri. Nah, malah lucu nanti kalau di sini diproses kirim lagi ke sana. Baik, ini besok Mas Pipit kerjasama ke depannya membuat usaha di Jawa Tengah dengan saya. Ya oke toh, masuk toh? Oke, masuk. Ya, pipilan jagung manis Golden Boy di Jawa Tengah, channel dari Mr. Pipit. Ya. Oke toh? Masuk toh? Ngeri malah. Masuk aku Mis gitu loh. Oke, kembali ke situ lagi. Artinya jenengan kan juga menanam sendiri, ada petani kerjasama yang juga ikut menanam untuk memenuhi kuota. Dari performance sekarang yang saya tanyakan, kalau nanti dari Mas Arjun ini saya tanyakan mengenai produknya. Kalau dari jenengan, yang jenengan tanam selama ini tuh performance mulai dari tanam, kemudian pertumbuhannya sampai tua mau panen itu dibanding varietas lain, keunggulannya Golden Boy apa, Mas? Selain tadi sudah rasanya pasti. Oke. Bule itu lebih tahan, Pak. Jadi dia performanya lebih tahan. Jadi untuk makanannya dia pas-pas saja sudah masuk lah. 1 kilo itu isi berapa biji, Mas? Kalau yang Golden Boy? 1 kilo ini. 2, 1 kilo 3. bukan 1 kilo gelondongan. Berkali-kali panen. Hitung, Nah, makanya akhirnya fokus tetap di Golden kan itu.